Satu lagi produk dari Vonjo yang mau kita review hari ini adalah Iron Man Mark 4 Infinity Saga. Ini adalah produk license dari Disney, jadi bukan yang KW-KW dan bukan bootleg juga. Jadi kita bisa tetap ada nilai plusnya kalau menurut gua ketika memang orisinil gitu. Jadi nggak yang abal-abal. Biasanya kalau abal-abal tuh mereknya nggak jelas, terus kemudian namanya juga bakal diganti-ganti. Buka box. Ya, jadi begini bentukan boxnya dari depan begitu. Jadi untuk matanya di sini tuh ada holo-holo gitu. Jadi warna Iron Man Goldnya itu dibikin bolong. Jadi dia tuh bakal berkilau-kilau ketika kita gerak-gerakin di tangannya juga, reaktornya juga. Terus kemudian di bawahnya ada informasi-informasi yang semuanya tertulis dalam huruf Mandarin ya. Dan untuk belakangnya di sini tertera gambar dari Iron Man dan part dalamannya seperti apa. Di sini dibongkar semua untuk bagian tangan dan kakinya, dan ini lengkap banget informasi yang disampaikan di dalam satu gambar ini meskipun ya cuma bagian tangan dan kakinya. Terus kemudian ada juga detail-detail dari Iron Man itu sendiri di flap belakang yang bisa dibuka. Terus kemudian ada detail juga di bagian dada yang ya itu nggak begitu penting sebenarnya menurut gua. Terus kemudian ada pose-pose yang bisa dilakukan sama action figure ini, yang bahkan di sini tuh ada landing pose-nya juga. Nah, nanti bakal kita coba apakah dia bisa landing pose atau enggak. Selanjutnya kita buka, di dalamnya ada part-partnya, kita keluarin semua, dan di sini ada yang paling penting adalah manual book yang bakal kita pakai untuk merakit dia, karena banyak perintilan-perintilan kecil yang harus kita cermati gitu, jangan sampai kebalik, jangan sampai ketukar kayak gitu-gitu. Oke, langsung kita mulai perakitannya dan kita bakal review setelah ini. Oke, seperti biasa kita bahas dulu dari segi proporsinya dulu. Bisa kelihatan di situ kalau bentuknya bisa dibilang Iron Man banget, dan dari warnanya gold merah Iron Man banget. Di sini gue pakein stand karena memang dia tuh agak bermasalah dan nanti gue bahas. Untuk catnya sendiri kita bisa lihat dari dekat begini bentukannya, dan untuk warnanya di sini ada masalah sedikit bahwa bagian flap yang kiri ini semprotnya kurang, jadi mungkin dia agak ketinggalan gitu. Di bagian sini tuh kayak kurang metaliknya tuh agak kurang. Dan untuk matanya di sini kita dikasih dua opsi, ada yang warna gold transparan sama yang warna putih butek kayak gitu. Dan di sini gue pakai yang butek karena gue lupa kalau dia tuh dikasih warna yang bening juga. Di bagian reaktornya di sini warnanya tuh silver, jadi bukan bening. Dia tuh nggak ada lampunya, jadi ya udah di aksen doang, warnanya silver juga kayak gitu. Dan di bagian leher di situ bisa kelihatan ada detail-detail dari warna silver dalamannya. Cuman tetap nggak bisa disebut bahwa ini tuh akurat karena ada gap di antara dada sama lehernya. Dan ini warna goldnya ini vibrance banget, kuning banget gitu ya. Dan ini belum gua apa-apain, belum gua kasih panel lain apa segala macam. Dan di dadanya di sini bisa kelihatan warnanya memang vibrance banget dari mukanya dan sampai ke bawah, tapi ini cukup konsisten, jadi nggak ada perubahan warna di antara warna gold yang ada di sini. Dan untuk flapnya di sini kita dikasih bukaan ada dua, dan ini agak oblak, agak loose gitu ya, jadi kita nggak bisa ngarepin banyak dari situ. Ketika flapnya dibuka di sana ada detail, tapi kayak gue bisa bilang itu terlalu dalam, jadi dalam banget dia masuknya. Dan di bagian tutupnya di sini nggak ada warna silvernya, jadi dia merah bintik kayak gitu. Dan ini tuh mau turun mulu, jadi nggak bisa stay di atas kayak gitu. Untuk detail-detail selanjutnya di bagian kaki di sini semuanya normal, aman. Bagian bokongnya nggak ada gap-gap yang terlalu bermasalah. Dan ini yang gue suka dari Vonjo ini adalah dia tuh perut dan dadanya dan kolornya tuh seimbang, jadi nggak yang kedodoran macam yang ada di Mostom. Dan ini ada sedikit masalah di bagian tangan, bahwa di sini tangannya gagangnya kepanjangan, jadi bentuknya kayak gitu aneh. Meskipun dari bagian sini dia ketutup dengan penutup tangan di sini, cuman kalau dari sini tuh kelihatan banget ada gagang es krimnya di situ. Dan ini buat berdiri cukup bermasalah, dia tuh kakinya juga agak sedikit elus di bagian sini pergelangannya. Dia tuh pakai mekanisme yang menurut gue cukup aneh. Jadi gagangnya tuh bisa naik turun kayak gini, tapi dia nggak kencang. Dan ketika diberdiriin dia tuh suka melehoi gitu. Jadi harus pakai banget yang namanya stand. Padahal ini figur kecil yang seharusnya lebih kokoh, lebih tahan guncang, tapi karena dia memang kurang stabil jadi begitu. Dan ini gue jejerin dengan yang punya ZD Toys. Agak kelihatan berbeda di detailingnya di situ. Dan ya, untuk skalanya ini 1/10.
dan ini 1/12 atau skala yang sama yang dipakai sama si Comic-Cave dan SHF. Belakangnya bisa kelihatan di situ ada perbedaan di bagian lehernya. Jadi lehernya ZD-Toys ini gede dan lehernya si itu Fonjoy itu terlalu kecil. Cuman untuk mekanisme pergerakannya Fonjoy menang karena ada artikulasi juga di bagian lehernya beda sama si ZD-Toys gitu. Untuk pelet-pelet warnanya ZD-Toys lebih menang karena ada banyak gold juga di bagian liningnya, sementara si ini nggak ada. Dan ya udah. Untuk bahannya dipakai di sini full plastik, sementara kalau ZD-Toys ini ada sebagian plastik, ada sebagian karet, dan kalau menurut gue sih jujur mendingan plastik ketimbang karet karena umur plastik itu biasanya lebih panjang ketimbang karet. Jadi biasanya karet itu ada perubahan warna atau degradasi di bagian warna-warna tertentu, meskipun dia tuh nggak dijemur tetap aja tuh rawan dia tuh mengalami perubahan warna. Tapi untuk plastik dia biasanya lebih stabil tahan lama. Lanjut kita bahas mengenai artikulasinya, dan di sini kita coba artikulasinya mulai dari kepalanya dulu. Ini leluasa karena juga ada pergerakan dari lehernya, cuman meskipun ada, tapi untuk lehernya sendiri di sini joinnya terlalu dalam, jadi dia tuh pergerakannya juga sedikit terbatas karena dia terlalu dalam. Kemudian untuk shoulder padnya ini agak sedikit susah, dan ini yang terjadi ketika kita pasang shoulder padnya, dia bakal langsung bolongannya tuh kayak pecah-pecah gitu karena mungkin terlalu ringkih bahannya ya. Dan ini ada pergerakan di bagian sini. Kayak gini doang sebenarnya, tapi agak cukup seret, bisa dinaik turunin kayak gini, bukan dibuka, dan bisa digoyang-goyang kayak gini karena pakai ball joint di situ. Terus kemudian untuk tangannya, dia naiknya setinggi ini, muter 360 derajat, dan bisa naik turun kayak gini karena dia pakai ball joint di bagian sana, keteknya, dan bisa butterfly joint. Kemudian untuk sikunya dia cuma mentok segini, dia nggak bisa rapat, dan untuk pergelangan tangannya dia agak cukup berat, jadi gue takut dia patah, dan ini kurang fleksibel untuk dimainin. Untuk torsonya kita nggak bisa extend, nggak bisa apa-apain, dia cuma bisa muter-muter kayak gini, dan ini statis, perutnya nggak bisa ditarik, nggak bisa diulur gitu ya, dan ini muter-muter, ada 2 di dada dan di perutnya. Terus kemudian untuk kakinya di sini kita bisa naik turun dikit banget kayak gini untuk nambahin range ke depan belakang, ke sampingnya segini, depannya segini mentok, untuk ke belakangnya juga mentok segini, ke alang bokong di bagian paha yang cukup gede. Lanjut di bagian dengkulnya, di sini dengkulnya agak seret, ada double band di sana, dan ini kalau gue bisa bilang ini cukup rapat sebenarnya ketimbang tangannya. Dan untuk kaki bagian bawah ini ada satu flap yang bisa digerakin dikit banget kayak gini, dan untuk kakinya bisa naik turun begini, bisa dipanjangin, dan ada artikulasi juga di bagian ujungnya di sini. Tapi ini agak seret-seret gimana gitu. Ini untuk dengkulnya cukup seret, tapi untuk bagian torso apa segala macam ini nggak begitu seret. Dan ini nggak bisa nunduk dan nggak bisa dongak ya. Maksudnya nggak bisa membungkuk dan nggak bisa pose kayang. Jadi agak terbatas banget di bagian sini begitu. Dan nanti kita bakal coba dia pose landing, apakah bisa atau enggak. Lanjut kita ngomongin soal aksesorisnya. Jadi aksesorisnya itu ada beberapa. Untuk aksesoris pertama kita di sini dikasih ada dadanya versi Mark 6 ya. Ini bisa dipasang, tapi dia harus bisa dipasang, tapi dia harus dicopot dulu yang versi Mark 4-nya dulu, baru dipasang yang ini, dan dia bakal langsung jadi Mark 6 KW karena Mark 6 dan Mark 4 sebenarnya badannya agak mirip, cuman di bagian kakinya berbeda. Jadi ya tetap aja ini itu nggak bisa dipasang. Terus kemudian ada beberapa ini efek api-api kayak gini yang ya balik lagi ini nggak bakalan kepake, dan di sini kita dikasih ada total 6 tangan. Jadi ada mode mencakar bumi, mode apa sih nih? Jadi yang megar kayak gitu. Terus kemudian ada yang dia pose buat mendarat, kemudian ada pose ngepal yang gue pakai itu, dan di sini ada juga aksesoris yang dipakai buat penutupnya versi ngebuka gitu, jadi dia mau ngeluarin launcher buat nembak kayak gitu. Selanjutnya ada stand base juga di sini yang bisa menopang dia ketika berdiri, dan mungkin di pose-pose tertentu juga bisa, cuman di sini gue nggak bisa berharap banyak juga dari stand base modelan kayak gini karena dia tuh gampang banget copot, letoy, dan bermasalah nantinya ketika misalnya dia tuh dipakai buat mode terbang apa segala macam. Jadi ya ini buat pose museum aja sih. Oke, lanjut kita coba dia buat pose landing ya. Jadi kayak yang udah gue bahas di video gue tentang pose, kita cobain untuk dia berpose. Pertama kita tarik dulu kakinya dua-duanya,
terus kita ngangkangin dikit, tapi ini nggak bisa. Yang kayak 3-0 itu bisa ngangkangin dan stay, kalau ini terlalu loose. Dan kita tarik. Nah, ini masalah yang selalu dihadapi oleh figur Iron Man ketika ini nggak bisa dibuka adalah ketika dia ditarik ke atas, dia bakal langsung auto berpose ngangkang kodok kayak gitu. Kita tarik segini, dan kemudian ini naikin juga ke depan, dan kita tekuk sampai habis. Ini pose duduk dulu. Ya, seperti yang udah gue duga bahwa di sini tuh pasti bakal kerepotan buat pose landing karena dia tuh nggak bisa di bagian punggungnya. Jadi posenya kayak gini, pasti kakinya lurus ke bawah, bahkan cenderung miringnya ke sana bukan ke depan. Dan kalau dari depan pasti kakinya ke sono. Bentuknya udah nggak jelas banget, tapi ini dipajang di box belakangnya gitu. Yang seolah-olah tuh bisa landing pose yang padahal tuh nggak sama sekali. Ini nggak bisa disebut landing pose kayak gini, jadi nggak usah maksa, nggak usah mikir kalau ini tuh landing pose yang benar tuh kayak gini. Semuanya udah gue bahas di video gue sebelumnya, bisa ditonton di sana untuk belajar landing pose. Dan gue bisa klaim itu video pose yang benar sesuai dengan movie-nya gitu, sesuai dengan kaidah persendian manusia gitu ya. Jadi lanjut, di sini adanya begini, kita nggak bisa maksain dia buat atau mengklaim dia bisa landing pose. Jadi sejauh ini doang sampai mentok kayak gini, dan ketika kita paksain lanjut pun nggak bisa tetap, dan bakal banyak part yang copot. Contohnya di bagian sini tadi copot, di bagian paha depan juga copot, dan mentoknya udah kayak gini. Dan mungkin ini bakal gue bandingin sama yang ada di boxnya, coba. Nah, di versi boxnya kita bisa lihat tuh modenya begini bentukannya, dan ketika kita putar kayak gini ya nggak bisa ya kan, ini nggak bisa disebut sebagai landing pose yang benar gitu. Kesimpulannya adalah dia nggak bisa landing pose, udah fix itu. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kita bahas kelebihannya dulu, bahwa dia adalah model kit yang mana kita tuh diberi akses ke seluruh bagian sampai ke dalam dari si figur Iron Man 1 ini. Jadi nggak ada yang misterius, nggak ada yang diumpetin, nggak ada baut-baut apa segala macam, dan semua bisa kita akses, bisa kita peritilin, dan bahkan bisa kita modifikasi atau kita custom dengan cat kita sendiri. Dan ini untuk ngerakitnya nggak begitu susah karena kita nggak butuh banyak tools untuk nyopotin partnya dari runner, karena bisa dipelintir doang. Ada sebagian yang bisa dipelintir, ada sebagian yang memang harus menggunakan tang karena memang sambungan-sambungannya masih ada yang kecil, ada yang masih terlalu gede. Tapi dibanding dengan yang punya si Mostom yang 1/14, kalau menurut gua cara ngerakitnya ini jauh lebih gampang karena dia udah pakai konsep yang lebih modern ketimbang yang punya si Mostom itu. Untuk detail bisa dibilang bagus, gak ada masalah, dan bahkan ketika kita bandingin sama ZD Toys di bagian sikunya, kita bisa lihat di situ bahwa siku dari Fonjoy ini lebih solid, lebih rapet, dan pakai sistem persendian yang modern gitu, nggak kayak yang kayak gini. Ini tuh pakai yang lama gitu dengan engsel-engsel yang kebuka dari depan. Bentuk, jadi bentuknya cukup stabil, cukup masuk akal, nggak yang aneh-aneh. Bagian dada, perut, dan kolornya itu nggak ada yang gedodoran, nggak ada yang kesempitan, nggak ada yang kekecilan, dan semuanya masih bisa diterima. Dukungan aksesoris di sini bisa dibilang plus minus ya, buat gue ini tuh nggak guna. Terus kemudian aksesoris kayak api-api kayak gini, jujur aja buat gue tuh nggak pernah kepake juga, tapi mungkin bagi sebagian orang ini tuh membantu banget ketika dia mau dipose dalam scene tertentu. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah masalah harga, yang mana harga dari figur ini tuh nggak nyampe 200.000, udah dapet semuanya, dan udah layak banget buat di display gitu ya, di seri 1/12. Dibandingin misalnya dari SHF itu jauh banget kemana-mana, dan dari kualitas gue pikir nggak terlalu jauh beda. Bahkan SHF kadang tuh suka dipertanyakan soal preferensinya dalam membentuk proporsi dari Iron Man itu sendiri. Lanjut ke masalah kekurangan di sini. Pertama, untuk paintingnya dia kurang teliti, di bagian shoulder pad yang kiri kurang kena cat gitu, jadi kurang metalik. Terus kemudian untuk warna metaliknya di sini kayak buat gue agak sedikit kurang, dan warna goldnya terlalu vibrant gitu, terlalu kuning. Di bagian tangan itu kekurangan yang menurut gue fatal banget karena dia tuh terlalu panjang bikin gagangnya. Kemudian soal kestabilannya, bahwa di sini persendiannya kayak kurang stabil, ada yang loose, ada yang kenceng banget, jadi dia tuh kurang stabil dalam berpose juga. Terus kemudian diimbangi dengan artikulasi yang sangat buruk menurut gue, dan untuk pose-pose tertentu kayak yang berdiri atau bergaya sedikit gitu ya, gaya-gaya modeling itu masih bisa, tapi untuk pose yang lebih dinamis ini nggak bisa diandalkan sama sekali. Jadi ya terima aja apa adanya kayak gini, dan balik lagi ini harganya 200 ribuan kurang, jadi
gue masih bisa bilang bahwa figur ini tuh layak banget buat dikoleksi. Dan untuk saat ini sudah ada rilisan Mark 1-nya 2, 3, 4, 5, 6. Gue nggak tahu yang 7 udah ada atau belum, tapi dari 1 sampai 6 itu udah banyak banget yang bisa diambil. Jadi sejauh ini itu aja sih dari review gue soal Von Joy Iron Man Mark 4 ini, yang bisa kalian dapetin di toko bangunan terdekat dengan harga kurang dari 200.000. Oke, itu aja review kali ini dan bye.